Amin. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan mau atau Tuhan menghendaki supaya setiap kita itu mentaati akan setiap kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang utama ya, yang Tuhan inginkan. Mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, salah satu yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan itu adalah berdoa. Berdoa ini adalah salah satu yang Tuhan inginkan agar supaya kita sebagai orang-orang percaya itu mentaatinya, melakukannya. Saudara setuju? Setuju ya? Waktu-waktu kita berdoa itu kalau ini adalah firman Tuhan harus ada, saudara. Maksudnya itu harus kita potong dari waktu yang ada pada kita. Kalau saudara mulai tidur ada yang jam 10 malam atau jam 12 malam bangun, mungkin ada yang jam 4 pagi sudah bangun, jam 6 pagi sudah bangun. Nah, kita masih mempunyai waktu misalnya yang bangun jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Saudara, jam 4 pagi sampai jam 10 malam itu berarti adalah waktu saudara. Waktu aktivitas hidup saudara. Ada yang sekolah, kegiatannya utama, ada yang bekerja, ya, kegiatan utama kita. Nah, kalau kita mau hidup sebagai orang percaya yang mentaati firman Tuhan atau apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dari waktu hidup kita tadi jam 4 pagi katakanlah atau yang jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Dari antara itu kita harus berani memotong waktu dari sekian jam itu tadi untuk mentaati perintah Tuhan. Ya kan? Mungkin saudara mikir gini, atau kita baca dulu ayatnya. Kita baca, ada banyak ayat yang kita bisa pakai, misalnya di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, ayat yang ke-18, di situ ada ditulis begini, dalam segala doa dan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Masih ada lagi banyak ya. Ada yang janganlah hendaknya kamu khawatir apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim di dalam doa dan permohonan. Itu ada di dalam Filipi pasal 4. Kemudian banyak ayat-ayat yang tentang doa ini, saudara, supaya kita berdoa. Misalnya 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang sudah tidak asing lagi. Tetaplah berdoa. Selain bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan seterusnya. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Tuhan Yesua bagi kita. Berdoalah setiap waktu, tetaplah berdoa. Ada banyak lagi, perjanjian lama pun misalnya di Yesaya pasal 36, aku ingin supaya umatku Israel meminta apa yang hendakku lakukan kepada mereka. Itu Yesaya 36 ayat 37. Kata meminta, kalau meminta kepada Tuhan itu ya di dalam doa.
Nah, saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan dan semua kita pasti sudah tahu kalau kita sebagai orang percaya, Tuhan perintahkan atau salah satu yang Tuhan berikan perintah kepada kita adalah berdoa. Nah, banyak di antara kita, saudara, kita nggak motong waktu dari antara waktu yang kita miliki tadi. Yang kita utamakan itu apa yang menjadi tugas utama kita. Kalau yang sekolah, sekolah saja. Kadang-kadang waktu doa itu cuma disisip-sisipkan. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sehari berdoa 3 kali, Pak. Berdoa kalau mau makan. Atau ada yang katakan 5 kali, bangun tidur berdoa sebentar. Ingat bangun tidur, makan berdoa, 3 kali makan kan, 4 kali mau tidur berdoa, 5 kali waktu berdoa. Saudara, sebetulnya doa yang dimaksud di situ bukan doa-doa yang seperti itu. Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu maksudnya supaya saudara dan saya itu membangun hubungan atau menjalin komunikasi dengan Tuhan. Itu yang dimaksud. Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu maksudnya supaya kita itu bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau dilihat pengertian doa, saudara, berdoa itu adalah komunikasi kita sebagai orang percaya dengan Tuhan. Komunikasi. Berdoa kalau kita ambil pengertian sebagai komunikasi, ya, kita tidak bisa, misalnya kita saja berdoa ngomong aja. Itu bukan doa, itu laporan. Kalau komunikasi, misalnya saudara telepon dengan seseorang, ini saudara membangun komunikasi. Sebab itu telepon itu ada di bawah perusahaan telekomunikasi. Karena waktu saudara telepon, itu namanya saudara berkomunikasi. Misalnya saudara telepon dengan si A, saudara telepon, apa kabar, gimana? Oh ya, ininya bagaimana ini? Oh pasti ada jawaban dari sana. Oh ya, ini sebentar nanti saya kirim. Oh jangan lama-lama ya, nanti saya pergi. Oh ya ini, nanti kira-kira 1 jam lagi saya nyampe sini. Ini. Misalnya saudara jemput seseorang, ini saya sudah di jalan ini, kira-kira 5-6 menit saya akan sampai. Mau nyampe lagi, sudah nyampe. Oh, di mana sekarang? Ini. Ya wes tak tunggu di depan ini ya. Nanti ada tiang di situ, saya akan berdiri di situ. Ya di situ saya pakai baju merah. Komunikasi, saudara. Sehingga terjalin satu apa yang kita inginkan itu dikomunikasikan kepada lawan bicara kita. Lawan bicara kita bisa mengerti. Terjalin komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, saudara cari-cari nunggu gini, jam 4 nunggu. Apalagi orang belum kenal ya. Pernah satu kali saya ada pelayanan di luar kota, saya tidak kenal orang-orang yang akan menjemput saya kan. Tapi mereka punya nomor telepon saya ditelepon. Pak, nanti saya yang jemput Bapak di airport, saya pakai baju batik Pak, lengan pendek, warna biru. Ya waktu di airport saya keluar turun saya cari-cari orang yang pakai baju batik warna biru. Karena apa? Karena saya sudah tahu ada komunikasi. Yang mau menjemput saya itu pakai baju batik warna biru. Lengan pendek. Ya otomatis saya nyari orang yang pakai baju batik lengan pendek warna biru. Itu kira-kira. Karena apa? Saya sudah tahu ada komunikasi tadi sebelumnya. Kalau misalnya belum ketemu di mana gitu ya. Terus ya saya telepon lagi. Di mana? Kemudian, oh saya di pojok Pak. Pojok nanti di situ ada depan toko, ada supermarket misalnya. Di depannya situ saya berdiri.
Terus di mana supermarket? Nanti Bapak keluar dari pintu keluar belok kanan. Oh ya, terus di mana? Ah, itu lurus saja Pak, lurus terus. Nah, itu ada supermarket. Saya cari supermarketnya ada, orang sedang telepon. Oh, pasti dia pakai lengan pendek, baju batik biru. Dia sudah ngomong begini, ya itu ngomong sama saya. Saudara, ini yang disebut komunikasi. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa enggak cuman kita ngomong, Tuhan masalahku berat, aku enggak bisa, Tuhan enggak mampu, aku lebih baik aku mati saja. Terus kemudian saudara gitu diem enggak melakukan apapun. Enggak ada komunikasi. Lah Tuhan maunya apa? Kita enggak tahu seringkali. Misalnya yang bergumul pasangan hidup, Tuhan itu orang cinta sama saya katanya, boleh enggak saya menikah sama dia? Karena dia beda agama, dia enggak percaya engkau, dia gini. Belum ada jawaban, terus tabrak saja kan. Akhirnya pendekatan, pacaran, menikah, masalah, akhirnya ditinggal. Gitu tinggal, lapor lagi sama Tuhan, Tuhan saya ditinggal, kenapa? Engkau izinkan semua ini terjadi, aku lebih baik mati saja gini. Loh yang nyuruh menikah itu loh siapa? Pasti Tuhan bilang, yang menyuruh menikah itu siapa? Loh saya kan sudah berdoa kepadamu. Iya kamu sendiri berdoa, sudah dapat jawaban belum? Seringkali banyak orang belum menerima jawaban dari Tuhan, sudah bertindak. Banyak yang datang kepada saya, aduh masalah saya begini. Saya usaha baru begini, ya juga enggak bisa. Padahal saya sudah berdoa katanya. Banyak yang bilang, padahal saya sudah berdoa. Nah seringkali saya tanya, iya Bapak atau Ibu sudah berdoa, sudah ada jawabannya atau belum? Kok sekarang nyalah-nyalahkan Tuhan? Padahal saya sudah berdoa, kok terjadi yang seperti ini? Loh iya sudah berdoa, sudah dijawab belum doanya? Ini menandakan bahwa banyak orang tidak mengerti pengertian tentang berdoa. Berdoa itu membangun komunikasi, saudara. Belum ada jawaban, belum ada yang tanda-tanda yang memberikan kepada kita untuk kita bertindak, kita seringkali sudah bertindak. Kalau di dalam tindakan kita salah, kita nyalah-nyalahkan Tuhan. Ini termasuk orang yang gak punya pengertian. Saudara. Saya berharap semua kita mengerti arti berdoa. Berdoa bukan cuma karena ya orang Kristen ya harus berdoa, berdoanya begini, ya tutup mata, lipat tangan, sejak sekolah minggu saya jadi ajar berdoa itu begitu. Enggak sebetulnya, kalau di sini enggak. Anak-anak sekolah minggu enggak cuma diajar berdoa, lipat tangan, tutup mata, enggak. Tapi yang kami ajarkan adalah supaya mulai anak-anak bisa membangun satu hubungan dengan Tuhan melalui saat teduh. Sebab itu kita menerbitkan renungan Little Eagle untuk anak-anak itu. Supaya mulai anak-anak sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Nanti menginjak remaja ada renungan Little Eagle. Tujuannya adalah supaya mulai anak-anak, remaja, orang muda, kita bisa punya hubungan. Sehingga ada komunikasi. Saudara, ini penting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Nah, seringkali karena Tuhan itu baik, karena melihat misalnya anak-anaknya ini tidak suka berdoa, Tuhan izinkan masalah dalam hidupnya. Banyak orang yang katanya orang percaya, kalau tidak ada masalah tidak berdoa. Jangan lagi berdoa, Pak, saya berdoa 5 waktu loh Pak, bangun tidur, makan 3 kali sama mau tidur. Jangan ngomong seperti itu ya.
Doa yang dimaksud di sini adalah membangun hubungan atau komunikasi ini. Itu maksudnya. Nah, baru pada saat kita menghadapi masalah, kita rajin berdoa. Tapi kalau tidak ada masalah, lupa doanya. Malas berdoa. Makanya Tuhan izinkan terjadi masalah. Justru kalau saudara bisa melihat hal seperti ini, ya, saudara pada saat mendapatkan masalah, saudara bisa melihat, ini karena saya sudah mulai kendor doanya. Saya sudah mulai malas berhubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Sering saudara, berapa waktu yang lalu pada saat ada masalah, kemudian saya cuma berdoa, Tuhan, apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki? Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Adakah sesuatu yang keliru? Adakah hal-hal yang harus kami perbaiki? Saya selalu mengungkapkan begitu sama Tuhan. Terus Tuhan itu di dalam hati, dia itu memberikan ya satu suaranya yang lembut. Justru untuk menggenapi perintah-perintahku atau firmanku, supaya kamu ngalami, untuk penggenap daripada firman itu, aku izinkan ini terjadi. Loh, firman apa tuh? Ya firman, berdoalah senantiasa. Oh gitu. Jadi maksudnya itu kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi, saudara, sebetulnya di balik tujuan Tuhan izinkan tadi adalah supaya saudara dan saya bisa menggenapi firman-Nya. Baik toh Tuhan toh? Baik kalau menurut saya, saudara. Sangat baik. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kata percaya ini, berarti kita harus terus tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Di dalam segala bentuk apapun yang kita alami sebagai orang-orang percaya, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru di dalam menetapkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu hebatnya Tuhan. Saya ingin sore hari ini semua kita bisa melihat bahwa sebetulnya berdoa ini sangat penting. Supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita tidak punya hubungan atau komunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Seperti tadi, kalau misalnya saya tidak punya komunikasi dengan orang yang akan jemput saya, ya mungkin saya akan tole gitu aja, ini gimana saya kok dibiarkan. Tapi karena ada hubungan, sehingga terjalin komunikasi, saya tahu, begitu saya sampai, ada yang jemput saya. Yang jemput saya pakai baju batik, lengan pendek, warna biru. Dia tunggu di depan supermarket. Kalau komunikasinya keliru, saudara, kesasar loh kita. Ya, kemarin hari Jumat ada satu keluarga minta didoakan workshopnya, ya. Workshop itu tempat buat alat-alat rumah tangga, mebel dan sebagainya. Nah, saya sudah diberi ancar-ancar. Ini ada supermarket, yang supermarket kebetulan di mana-mana ada itu loh, saudara. Hampir berapa meter itu situ ada supermarket, namanya kan sama. Jadi banyak itu supermarket yang
Kalau saya sebutkan nanti dikira saya promosi. Nah, jadi saudara tahu kan, supermarket ini selalu ada di mana-mana. Dua ini kalau satu buka sini, satunya jajari atau di depannya atau sekitarnya itu. Enggak berapa jauh, ada lagi di situ, ada lagi di situ. Lah, yang ngantar saya diberi ancer-ancer. Nanti ada supermarket disebut namanya itu, lurus belok kiri, terus ya di situ letaknya. Karena kami enggak tahu asing tempat itu. Lah, kebetulan kami lewat, lah supermarket ini kelewatan gitu loh saudara. Langsung belok kiri, lah supermarketnya di sini. Biasanya kalau orang mau naik kendaraan itu ada jalan belok kiri itu kan nggak lihat yang di sebelah sini, langsung belok. Yang dilihat ya belokan kiri ini aja. Belok kiri nggak ngelihat supermarketnya di sini. Jadi kita lewat terus saja. Oh ini kiri salah, putar balik kanan. Ayo cari supermarketnya. Kanan balik lagi, ada supermarket yang sama namanya. Lah ini loh, mana? Terus kemana ini? Terus Pak, belok kiri, nanti gini. Loh kok tambah jauh keluar dari jalannya ini? Wah salah alamat. Nomor berapa sih alamatnya? Oh di sini ada nomornya. Terus tanya orang, ada di belakang. Oh ketemu tempatnya. Waktu kami pulang kan balik kan, lewat, kelihatan supermarket. Loh ini loh supermarket ini bukan yang sono tadi. Komunikasinya enggak nyambung, saudara. Banyak orang Kristen juga keliru di dalam menerapkan firman Tuhan. Karena apa? Komunikasinya keliru, nangkepnya keliru. Maunya Tuhan begini, tapi kita melakukan hal yang lain. Kapan komunikasi ini kita miliki? Melalui doa, saudara. Kenapa Tuhan anggap penting berdoa ini? Karena Tuhan mau membangun komunikasi dengan kita. Baik enggak Tuhan? Baik loh Tuhan itu. Tuhan mau supaya semua kita masuk surga. Tuhan mau supaya semua kita bisa mentaati firman-Nya. Tuhan mau supaya semua kita mengerti kehendak-Nya. Makanya kita harus membangun hubungan, membangun komunikasi terus dengan Tuhan. Saudara, berapa waktu kita berdoa, ini ada satu gambaran di dalam satu peristiwa sebelum peristiwa di mana Tuhan Yesus disalib. Tuhan itu ngajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Di situ murid-murid yang ikut berdoa disuruh, kalian tinggal di sini, aku akan berdoa di sini. Ya, Tuhan Yesus berdoa, kemudian sudah berdoa, membangun hubungan dengan Bapa. Akhirnya lihat murid-muridnya tidur. Murid-muridnya tidur, banguni, ayo bangun berdoa. Ya, sampai 3 kali. Kita baca saja ayatnya ya di dalam Injil Matius pasal 26. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita, saudara. Tuhan Yesus itu memberikan perintah, memberikan peraturan, bukan kemudian dia tidak melakukannya. Makanya kita harus meneladani. Kata meneladani itu karena dia sudah melakukannya. Injil Matius pasal 26, mulai kita baca ayat 36. Maka sampailah Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu bertahan 1 jam saja dengan aku? Maksudnya itu bertahan 1 jam di dalam doa. Saudara, ya, ini kita meskipun ini bukan hal yang mutlak, tapi paling tidak ada kurun waktunya berdoa itu. Ada beberapa memberikan satu tafsir, termasuk saya juga setuju dengan berdoalah senantiasa di dalam roh, seperti tadi di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Bagaimana kita bisa setiap kali, setiap waktu, setiap saat berdoa, tapi di dalam roh. Nah, roh kita ini yang harus terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Ini salah satu bentuk di mana kita bisa melakukan dengan terus-menerus berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya, berdoa di dalam roh ini yang dimaksud. Artinya roh kita itu harus terus terhubung dengan Tuhan. Saudara mungkin belanja di pasar, saudara berkomunikasi dengan Tuhan, pimpin saya ya Tuhan beli sayur supaya bukan sayur yang tidak sehat. Tuhan pimpin saya ini supaya saya tidak tertipu, tolong Tuhan. Terus maksudnya ini roh kita terus terjalin hubungan dengan Tuhan. Itu yang disebut tetaplah berdoa. Saudara masak, mungkin Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan telah berikan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ini, mengucap syukur. Itu maksudnya terjalin, roh yang terjalin, ada hubungan, saudara. Tapi berdoa pengertian yang lainnya, kita harus punya waktu, potong waktu untuk berdoa. Tidakkah kamu bertahan bersama dengan aku 1 jam saja di dalam doa? Artinya ada waktu, ada jumlah waktu yang kita potongkan dalam waktu kita setiap hari itu kita potong untuk kita berdoa. Saudara, ini penting. Daniel kalau kita lihat, kenapa Daniel bisa luar biasa dipakai Tuhan, sampai para pejabat-pejabat yang lain itu tidak bisa mencari kesalahan dari Daniel. Saudara. Dicari-cari Daniel ini kesalahannya, tidak ketemu, kecuali satu katanya. Daniel ini berdoa kepada Tuhannya sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Nah, Daniel memotong waktunya, saudara. Sampai semua orang tahu kalau Daniel setiap hari berdoa 3 kali. Karena Daniel memotong waktunya. Nah, karena Daniel ada di negeri Babel, kafir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka menyembah ilah lain. Nah, itu yang dicari-cari bahwa ini sebagai satu kesalahan. Akhirnya justru melalui ini ya memang hukumnya di waktu itu yang tidak menyembah ilah mereka atau dewa mereka
yang akan dimasukkan ke gua singa. Nah, waktu itu akhirnya Daniel ditangkap karena dengan alasan tidak menyembah yang mereka sembah. Ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi di gua singa? Saudara, ini luar biasanya. Seseorang yang suka berdoa, seseorang yang membangun hubungan dengan dan komunikasi dengan Tuhan setiap saat, Tuhan itu akan menjadi pembelanya, saudara. Dimasukkan ke gua singa gara-gara memotong waktu untuk berdoa. Dipersalahkan. Akhirnya dimasukkan ke gua singa, tapi justru di dalam gua singa itu terjadi hal yang luar biasa. Singanya itu nyium aja enggak, saudara. Apalagi jilat gini, enggak. Mau dijilat singa? Dicoba aja sendiri kalau saya enggak mau. Bayangkan, ini singa-singa bukan singa-singa yang kenyang loh, saudara. Sengaja singa-singa itu jarang diberi makan supaya lapar. Jadi kalau ada orang hukuman dimasukkan langsung dalam berapa menit habis. Nah, waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, singanya itu loh deket aja enggak, seperti enggak ada. Pagi-pagi karena rajanya sudah mengasihi Daniel, dia kepikiran gimana caranya nolong Daniel, tapi seorang raja pun enggak bisa berbuat apa-apa karena ada undang-undang di situ. Seseorang yang tidak menyembah ilah mereka itu hukumannya gua singa. Tapi rajanya ini simpati, saudara. Akhirnya pagi-pagi dia datang ke gua singa, dia teriak, Daniel, apakah Tuhan yang engkau sembah itu sudah menolong engkau? Ya Raja. Wih, dia senangnya luar biasa, lu Daniel masih hidup. Dia langsung panggil tentara-tentaranya, keluarkan Daniel. Kemudian para pejabat yang lain yang memusuhi Daniel itu suruh masukkan. Total itu ada 120 kira-kira dikatakan di situ. Ada 120. Masukkan, saudara. Bayangkan. Katanya orang belum masuk aja singanya sudah nunggu. Wow. Ya, orang yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak suka berdoa, tidak ada perlindungan Tuhan. Tapi orang yang suka berdoa, ada perlindungan Tuhan. Luar biasa loh, saudara. Saya yakin hari-hari ini pun ada banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Tuhan pasti ingatkan sesuatu. Tuhan pasti akan tolong di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Saudara, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia berfirman untuk supaya saudara dan saya melakukannya, mentaatinya, dan menggenapinya setiap firman-Nya. Jadi mulai sekarang kalau ada masalah, jangan tanya, kenapa kok masalah ini Tuhan izinkan terjadi? Jangan tanya, kenapa? Tapi berdoa, apa Tuhan rencanamu untuk masalah ini? Apa Tuhan? Maksud Tuhan, Tuhan izinkan masalah ini lewat di dalam hidup saya. Saudara, dengan demikian kita itu percaya bahwa di dalam setiap masalah apapun, ya kalau Tuhan izinkan, karena hidup kita ini tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan, saudara. Pasti Tuhan punya maksud. Yang terakhir saya berikan contoh dari jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula menghadapi banyak tantangan, saudara. Tantangannya itu banyak. Coba kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4
Kita akan baca, kalau saudara baca mulai ayat 23, itu judul perikopnya adalah doa jemaat. Ayat 23 itu Petrus dan Yohanes ditangkap, sebelumnya ya, kemudian dilepaskan, ditangkap, dimasukkan penjara, kemudian dilepaskan, dan jemaat itu berdoa, saudara, sedang berdoa. Berdoanya itu enggak, kenapa Tuhan ini terjadi? Sedangkan kami ini kan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami ini kan benar, kami ini. Kenapa tapi kok justru sebaliknya yang terjadi? Jangan berdoa seperti itu. Kita bisa punya contoh di sini. Doanya seperti apa? Kita baca mulai ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Tuhan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, mereka mendapat ancaman, saudara. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, saudara perhatikan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Tantangan yang dihadapi itu bukan dihadapi dengan ketakutan. Tantangan yang dihadapi itu justru memberikan kesempatan kepada saudara dan saya kalau Tuhan izinkan untuk melihat mujizat Tuhan. Melalui apa? Doa. Saudara, jemaat mula-mula di sini berdoa, datang kepada Tuhan, berdoa. Ya. Justru mereka saat menghadapi tantangan mereka datang kepada Tuhan, berdoa. Beri keberanian kepada kami untuk kami bisa memberitakan firman-Mu. Wih, luar biasa. Waktu mereka berdoa, tempat doa mereka itu goncang. Saudara, memang masalah itu sangat cepat mendorong seseorang untuk berdoa datang kepada Tuhan. Makanya jangan biasakan berdoa itu kalau ada masalah saja. Ada tidak ada masalah, berdoa. Amin. Kalau tidak ada masalah pun berdoa, potong waktu. Sehari saudara bisa potong setengah jam, 15 menit. Kalau bisa ya 1 jam seperti apa yang firman Tuhan tadi kita baca bersama. 1 jam, enggaklah. Apakah engkau enggak bisa bertahan 1 jam saja bersama aku? Tapi paling tidak saudara mesti potong waktu. Jangan berdoa bangun tidur, Mbak. Wah, kedandap-dandap, telap. Tuhan terima kasih ya Tuhan, ya sambil cokok gigi. Makasih Tuhan kalau Tuhan makan. Makasih Tuhan sambil melari-lari bawa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai. Bukan itu maksud saya doa yang dimaksud. Kita harus punya waktu teduh, waktu tenang bersama dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai. Saudara, kenapa disebut waktu teduh? Waktu di mana kita sendiri dengan Tuhan, di dalam keteduhan, di dalam ketenangan. Bersama dengan Tuhan, pribadi kita berdoa. Kita bisa tenang, ya, seperti di surat Petrus katakanlah, jadilah engkau tenang, supaya engkau bisa berdoa. Kalau kita lagi sambil berdoa, sambil makan, makasih Tuhan. Itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, nggak bisa berdoa, saudara.
Coba aja kalau saudara khawatir, saudara cemas, saudara kepikiran sesuatu, doa pun mikir ini, nggak bisa konsentrasi. Sebentar doa begini, kepikiran ini, sebentar apa, doa lagi, teleponnya bunyi, sebentar lagi BB-nya bunyi, kapan doanya? Saudara, waktu kami dari Korea, saya melihat itu jemaat di sana. Bukan karena jemaatnya sudah tua-tua, enggak sih. Banyak yang muda juga. Yang saya perhatikan di sana. Enggak ada waktu berdoa atau waktu ibadah itu bebean. Enggak ada. Itu luar biasanya. Ya kalau baca Alkitab dari handphonenya ya oke lah. Karena sekarang sudah Alkitab pun dimasukkan di sini. Enggak masalah. Tapi meskipun saudara tidak diawasi atau enggak, miliki hati yang takut sama Tuhan. Saat kita datang ke rumah Tuhan, kita itu mau beribadah. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kalau ini terus kita latih, Tuhan itu pasti akan memberikan berkat-berkatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita. Pasti itu sudah. Dia tidak pernah berhutang, tapi justru dia akan terus memberikan piutang kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Waktu pergumulan kami membangun tempat ini, saudara, tantangannya banyak. Tempat ini kan diapit 4 RW. Kami harus membuktikan dan mempresentasikan bahwa ini betul-betul adalah tempat yang akan dipakai untuk ibadah. Fasilitas-fasilitasnya adalah fasilitas yang sosial, menunjang ibadah itu. Kami harus meyakinkan mereka, saudara. Dan rata-rata mereka awal mula nentang. Tapi begitu kami meyakinkan, ada pertemuan, sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti habis di sini selesai, seberang. Panggil, ada surat panggilan ini. Oke. Ada yang maju, ada yang berdoa. Kita terus komunikasikan kepada semua jemaat. Ayo berdoa, doakan ini, doa. Banyak berdoa, saudara. Sebab itu banyak kemurahan yang Tuhan berikan. Saudara, saya percaya ya, melalui doa kita itu bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Orang yang malas berdoa akhirnya diberi masalah sama Tuhan. Itu pun karena Tuhan baik. Jangan saudara berkata, aku gak butuh sama Tuhan kok. Kalau Tuhan butuh nanti ya pasti Tuhan akan punya cara nanti. Bagaimana membuat saya untuk bisa berdoa, rajin berdoa. Jangan tunggu seperti itu, saudara. Kalau firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa. Ya kita potong waktu berdoa. Pak, saya tidak ada masalah, jadi berdoa apa? Banyak yang bisa kita doakan, saudara. Kalau sampai saudara sudah habis yang saudara omongkan, berdoa di dalam roh dengan berkata-kata, dengan bahasa lidah. Wah, itu bisa lewat itu. 1 jam lewat, tidak terasa. Tuhan itu berkasih karunia, Dia berikan banyak fasilitas kepada kita. Hanya supaya saudara dan saya itu membangun hubungan, punya komunikasi, sehingga kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Kalau sudah ngerti kehendak Tuhan, pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita menghadap Tuhan, aku datang, masuklah engkau, hambaku yang baik dan setia. Jangan pada saat kita datang kepada Tuhan, aku datang, siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Loh Tuhan, aku ini sudah melakukan ini, itu. Nah, Matius 7 itu, pergilah kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Sebab engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Saudara, kalau kita banyak berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, membuat saudara dan saya mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, pada saat kita pulang nanti, masuklah engkau, hai hambaku
yang baik dan setia. Karena setiap apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Inilah pengertian tentang berdoa. Tinggal prakteknya, tinggal praktekkan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bangun terus hubungan komunikasi dengan Tuhan, supaya kita bisa menangkap apa maunya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Saya undang para pemain musik.